Okay, good morning everyone. Welcome back to Bahasa Inggris 1 class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Okay, so today we are going to learn about English conditional sentences, kalimat pengandaian. English conditional sentences ini termasuk ke dalam RPS kalian atau rencana perkuliahan semester. Nah, kita mulai saja. Before we go to the topic, I need to remind you that we have two medias to learn in this semester. First one is synchronous. The second one is asynchronous. Synchronous, pembelajaran jarak jauh di waktu yang telah ditentukan. Dia mirip seperti video konferensi. So we are now doing synchronous media, and asynchronous, pembelajaran jarak jauh dengan waktu yang tidak ditentukan. Konten pembelajaran sudah tersedia secara online. Itu adalah V-Class. Lihat di sini, synchronous kita akan memakai Zoom, sementara asynchronous V-Class akan tersedia di akun V-Class kalian masing-masing. Itu learning media. And next one, I need to inform you how I score. First one, 70% akan disusun dari synchronous, asynchronous, dan UTS. Jadi nanti akan dikalkulasi. Synchronous terdiri dari kehadiran, partisipasi, dan sikap. Sedangkan asynchronous terdiri dari latihan dan forum. Ini M adalah minggu, keterangan minggu. Minggu pertama, minggu kedua, forum minggu pertama, forum minggu kedua. Lalu UTS. Ini akan membentuk 70%. Sedangkan 30%-nya didapat dari hasil UAS kalian masing-masing. Oke, before we go far, I need to inform you if you have a question, please click the raise button in your Zoom account and I'll call your name and you can ask anything about this discussion. Next one, RPS. Pasti kalian tahu RPS ya, bisa diakses di BAAK Gunadarma. RPS adalah rencana perkuliahan semester yang isinya adalah capaian, metode, dan indikator dari setiap perkuliahan, dari setiap pertemuan. Nah, untuk English conditional sentences ini diambil dari RPS kalian. Saya sudah sematkan di sini, bisa dicek di BAK bahwa capaian dari perkuliahan ini adalah mampu mengaplikasikan English conditional sentences pada kehidupan sehari-hari. So you can apply, you can use English conditional sentence in your daily life. And then the method is discussion. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. And then what is the indicator? Indikatornya adalah kemampuan kalian, skill kalian dalam membuat pengandaian tersebut berdasarkan fakta yang ada. Jadi selalu akan ada faktanya nanti, lalu kalian membuat pengandaiannya. Right, let's get started. English conditional sentences, kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. I need to remind you if I go too fast, please remind me. If you have question, please click the raise hand button in your Zoom account. So let's get started. Kita lihat di sini. Ada gambar laki-laki dan mungkin ini adalah ibunya. Saya mau minta baca dulu satu orang. Siapa yang mau jadi volunteer? Baca yang ini. Please raise hand. Ada yang mau baca? Ashril, could you please read this one? If I do my homework until that's why I didn't do my homework. Silakan Ashril. Okay. If I do my homework, I'll get good grades. If I get good grades, you'll send me to college. If I go to college, I'll graduate and get a job. If I get a job,
I might get fired. If I get fired, I could be bankrupt and lose everything. That's why I didn't do my homework. Oke, thank you Ashril. Sekarang kita lihat, if I do my homework, I'll get good grades. Apa sih artinya? Raise hand lagi. If I do my homework, I'll get good grades. Apa sih artinya? Jika saya mengerjakan, apa itu homework? PR, Miss. PR, benar, pekerjaan rumah. I'll get good grades. Saya akan mendapat nilai bagus. Nilai yang bagus. Jadi English conditional sentences terdiri dari dua klausa. Yang pertama adalah if clause. Kenapa dinamakan if clause? Karena awalnya ada if-nya. Klausa yang kedua disebut main clause. Dia adalah outcome dari si if clause ini. Nah, conditional sentence menyebutkan condition, syarat, dan outcome-nya, hasil dari syarat tersebut. Conditional sentence terdiri dari dependent clause dan independent clause. Independent itu apa ya? Kita tahu ada yang namanya Independence Day. Kalau Indonesia 17 Agustus. Berarti independent itu apa? What is independent? Merdeka. Good. Jadi si klausa ini merdeka, dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan si dependent, dia depends, bergantung sama yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. So dependent clause is the if clause, ada if-nya. Kalau yang independent clause itu main clause-nya. Okay, let's continue. Coba kalian lengkapi kalimat berikut ini. Finish the sentences. Yang pertama, if I pass my bahasa Inggris 1 exam, I will. Mau saya tunjuk atau volunteer? Boleh raise hand. Atau kalau mau lompat yang kedua, boleh juga. Atau yang ketiga, boleh juga. If I have much money, I will. If I have a private jet, I will. Raise your hand, guys. Ayo. Saya tunjuk. Rahmat Ilham. Yang mana Ilham? Saya mau yang ketiga nih. Yang ketiga. Boleh, silakan. If I have a private jet, I will go to Japan. I will go to Japan. Japan. Jepang ya? Ya, Yeah. Japan. Oke, good. Rahmat Ilham. Raihan, yang mana? Yang kedua, Miss. Oke, silakan. If I have much money, I will treat you. I will Treat you. treat you. Oh, saya mau ditraktir. Oke, thank you Raihan. Tipenya ada 4. Types of English conditional sentences, there are 4. First one, zero conditional. Second, first. Third, second. The fourth one is third conditional. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas 3 dari 4, yaitu first conditional, second conditional, dan third conditional. Kenapa yang satu lagi tidak dibahas? Dibahas, tapi hanya sebentar. Inilah zero conditional. We use zero conditional to describe rules and situations where one event always follows the other. Jadi ini keywordnya. Kalau di zero conditional, satu kejadian selalu mengikuti kejadian yang lainnya. Contoh, if you heat water, it boils. Artinya apa ini? Jika kamu memanaskan air, air tersebut akan mendidih. So, zero conditional, mostly, kebanyakan dari zero conditional akan berdasar pada scientific event, tentang ilmiah, karena sudah pasti akan terjadi. Boleh nggak yang tidak scientific? Boleh juga. Yang pasti harus
mengikuti event yang lainnya. Contohnya, if I am sad, I cry. If I'm happy, I smile. Itu zero conditional. Formulanya atau rumusnya adalah if tambah present simple, present simple. Ini mudah sekali dihafal. That's why we can skip this one. Let's have a look to the first one. First conditional. Taruh di sini ya. Nah, first conditional, silahkan dicatat rumusnya. If ditambahkan subjek, ditambahkan infinitive atau verb pertama, koma, ditambahkan subjek, will, dan verb base. Will-nya boleh diganti nggak? Boleh, selama dia present. Contohnya can, kan past tense-nya could. Contohnya may, kan past tense-nya might. Jadi bisa will, bisa can, bisa may. Contohnya, if you go to the zoo, you will see the lions. Jika Anda pergi ke kebun binatang, Anda akan melihat singa. Boleh tidak dibalik? Ini if clause, ini main clause. Boleh tidak main clause-nya duluan? Boleh. You will see the lions if you go to the zoo. Anda akan melihat singa jika Anda pergi ke kebun binatang. Apa yang berubah? Yang pertama pasti urutannya. Yang kedua adalah posisi koma. Jika main clause-nya di depan, datang pertama, baru ini kedua, maka si komanya hilang. Tapi kalau si main clause, if clause-nya pertama, main clause-nya kedua, komanya harus ada. If you go to the zoo, you will see the lions. Faktanya apa sih? Karena ini pengandaian berarti kan ada faktanya. Faktanya adalah, atau kenyataannya adalah, kamu mungkin pergi ke kebun binatang dan akan melihat singa. Itu first conditional. Nah, coba ada yang bisa isi? If I pass my exam, my parents blank me a scooter. Please raise your hand. Dilihat lagi rumusnya, kira-kira apa jawabannya? Ada yang mau coba raise your hand? Oke guys, dari kata kerjanya sudah diberikan di sini. Kira-kira jawabannya apa? Saya panggil ya. Saya panggil Yusti. Jawabannya apa Yusti? Ya, Miss. Sebentar. If I pass my exam, ini sudah ada nih. If, subject, verb one, koma, ketemu subjek lagi, di sini subjek. Berarti apa yang kurang di sini? Kurangnya ini kan? Jadi jawabannya apa nih? Verb base itu kata kerja dasar ya. Base itu dasar. Jadi kata kerja tidak perlu ditambahkan s, tidak perlu ditambahkan ing, tidak perlu ditambahkan id. Hanya itu saja. Eat, ya eat. Nggak boleh eats, nggak boleh eating, nggak boleh ate, nggak boleh eaten. Itu verb base-nya berarti eat. Jadi jawabannya apa yang ini? Will, Miss. Will? Setelah will? Will-nya kan baru ini. Will? Verb base-nya apa? Buy. Will buy. Ya. If I pass my exam, my parents will buy me a scooter. Itu jawabannya. Faktanya adalah saya mungkin akan lulus ujian dan orang tua saya akan membelikan saya skuter. Itu first conditional. I need to remind you, if you have question, click the raise hand button. Next one, second conditional.
second conditional, rumusnya seperti ini. If tambah subjek, ini verb kedua, lalu koma, subjek lagi, would, dan verb base. Apakah would-nya bisa diganti? Bisa. Kalau would kan artinya akan. Boleh diganti could, berarti artinya bisa. Boleh diganti might, selama dia adalah past tense. Kalau yang tadi first conditional kan, can, will, may. Kalau second conditional, would, might, could. Contohnya adalah, if I had enough money, I would buy a new car. If I had, ini verb kedua dari kata kerja apa ini had? Have. Have, good. Dari kata have, kata kerja keduanya adalah had. If I had enough money, I would buy. Nah, setelah would ini, setelah might, setelah could, harus lagi-lagi verb base. I would buy a new car. Faktanya adalah, saya tidak punya cukup uang, jadi saya tidak beli mobil baru. Itu second conditional. Beda nggak sama yang first conditional? Bedanya apa kira-kira? Kalau yang second conditional, dia faktanya ada di masa sekarang, present. Kalau first juga di masa sekarang, present. Hanya saja second conditional itu untrue. Dia kebalikannya dari yang conditional. Ini kan positif nih. Jika saya punya uang, saya akan beli mobil baru. Kenyataannya tidak benar atau untrue. Kenyataannya bahwa sekarang saya nggak punya uang, jadi saya tidak beli mobil baru. Sedangkan kalau yang first conditional tadi kan harapan. Kalau misalnya conditional positif, faktanya positif juga. Kalau conditional negatif, faktanya berarti negatif juga. Oke. Nah, siapa yang mau coba? Please raise your hand. If she read my message, she blank it. Siapa yang mau coba? She would, bukan. She would. She would. Baru would-nya aja. She would. Play Reply it. Good. it. Desi. She would reply it. Benar. Kenyataannya adalah dia tidak membaca pesan saya. Jadi dia tidak membalas. Hati-hati kalau ketemu read ya. Kadang-kadang dia itu verb kedua kalau di past tense. Bukan kadang-kadang. Dia pasti verb kedua kalau di past tense. Walaupun bentuknya sama seperti verb 1. Tapi pembacaannya beda. If she read my message. Kalau ini verb 1, she doesn't read my message. Begitu. Last one, third conditional. Third conditional. Rumusnya adalah, lagi-lagi silakan dicatat. If, ini yang paling panjang dari semua conditional. Subject, had, verb 3. Kalau kalian mau buat lebih simple, if ditambah past perfect. Past perfect itu rumusnya subject, had, verb 3. Atau past participle nih, verb 3. Koma, main clause-nya subject, would, bisa could, bisa might, ditambahkan have, ditambahkan past participle atau verb ketiga. Contoh, if I had studied more, I would have passed the exam. If subject had, tambah verb 3, koma, I atau subject would have, tambahkan verb ketiga. Faktanya adalah, I did not study more, so I did not pass the exam. Persamaannya dengan second conditional, mereka sama-sama untrue, jadi kebalikannya. Tapi perbedaannya adalah fakta yang terjadi di second conditional adalah present di waktu sekarang, sedangkan third conditional di waktu yang lampau. That's why the fact is in the past tense. Nah, please work on this practice.
There are 5, ada 5. Tugas kalian adalah mengisi titik-titiknya atau blank-nya. Langsung saja ya, on the spot ya. Nomor 1 sampai nomor 5 saya acak, boleh yang mana yang duluan, yang kalian dapat jawabannya. Silakan raise your hand. Raihan, which number Raihan? Number 1, Miss. Nomor Nomor 1. 1. Oke, jawabannya apa? If you ask him, he will take you to the airport. He will take you to the airport. What type? Tipe yang mana, Raihan? Yang first conditional. First conditional, good. Correct, sudah benar. Benar Muhammad Raihan, nomor 1 adalah first conditional, jawabannya will take. Good job. Saya catat nilainya. Oke, nomor 1 sudah dijawab, 2, 3, 4, dan 5, ada yang mau coba? The view was wonderful. If I blank a camera with me, I would have taken some photograph. Kalian analisa, kira-kira apa? Ada yang mau coba? Ayo, saya panggil boleh? Saya panggil ya. Nomor 2, salah nggak apa-apa. Nomor 2 saya panggil Najwa. Clue-nya kamu dapat dari sini. Ada subject, ada would, ada have, ada verb 3. Berarti tipenya yang mana? Third conditional. First, second, third. Najwa, sorry. Yang third, Miss. Yang third. Betul. Berarti jawabannya if I had a camera with me, I would have take some photograph. Oke, jawaban kamu adalah had aja. Ya, rumusnya adalah if tambah subjek tambah had tambah verb 3 kan, Najwa? Ya, berarti setelah I harus ada had-nya. Setelah had harus ada verb 3-nya. Verb 3-nya dari have apa? Verb ketiganya have apa, guys? Coba ada yang mau bantu Najwa? Verb 3-nya have. Apa? Had, Miss. Had. Had. Sama, berarti sama yang sebelumnya. Berarti jawabannya adalah had. Ini jangan sampai bingung. Had yang pertama sesuai rumus. Had yang kedua berarti verb 3-nya dari si have. Had yang pertama adalah auxiliary. Had yang kedua adalah main verb. Jadi jawabannya if I had a camera with me. Gitu. Coba lagi ya Najwa ya. Nomor 3. Raise your hand. Ayo. You know that I cannot afford this ring. If I earned more, I blank you the whole world. Jika saja saya punya banyak uang, lebih banyak uang, saya akan memberikan Anda dunia. Apa jawabannya? Raise your hand. Ada yang mau coba? No one? Raihan? Saya mau mencoba, Miss. Boleh. You know that I can afford this ring.
If I earn more, I will buy you the whole world. I will buy you the whole world. Whole world. Tipe keberapa, Raihan? First conditional, Miss. First conditional. Coba. Clue-nya dari sini ya, dari if clause ya. If tambah subject tambah verb keberapa ini? Verb 3. Verb? 2. Verb 2. Apakah Dua. verb 2 first conditional, Raihan? Coba lihat rumusnya. Verb 2 bukan first conditional. Bukan, Miss. Bukan, Second berarti conditional. second. Jawabannya berarti apa yang lebih tepat? I would buy, bukan Miss. Betul. Good, Shiva membantu Raihan. Jadi jawabannya adalah would buy. Second conditional. Number 4. Ayo, 2 lagi. Nomor 4. It's a pity I didn't go to Spain last summer. If I had gone there, I blank a chance to use my Spanish. Jika saja saya dulu pergi ke sana, maksudnya pergi ke Spanyol, saya blank kesempatan untuk memakai bahasa Spanyol saya. Rahmat Ilham. Jawabannya would, Ma'am. Itu Would. yang ketiga. Ya, betul. Conditional tipe ketiga. Jawabannya tapi tidak hanya would, Rahmat. Would have. Would have, A change to use my Spanish. jawabannya I would have a change to use my Spanish. ada satu kata yang kurang. Setelah I, dilihat rumusnya. Setelah I itu would kan? Setelah would, have. Setelah have, Use, Miss. use. Ini ada have nih. Ada have nih. Jangan diganti Oh, use. Have, Miss. Have. Have. Nah, jadi jawabannya adalah I would have. Have a change to use my Spanish. I would have had. I would have had. Oke. Nomor 5. Good job, Rahmat. Yang terakhir. If I were you, Ashril, Jawabannya would. would If apa? I would take you. Ya, Would I take would. your neighborhood court. Ya, jangan lupa, jangan would aja. Tapi yang lengkap. If I were you, I would take your neighbor to court. Conditional tipe keberapa, Ashril? Tipe kedua. Tipe kedua. I would take your neighbor to court. So, for the conclusion, let me read for you. For the first conditional digunakan untuk mengungkapkan harapan di masa depan. Jadi dia true, possibly it's a true, it's the truth. Second one, second conditional digunakan untuk membicarakan pengandaian yang berlawanan di masa kini. So, the fact is in the present, but it's untrue. Jadi kebalikannya. Third conditional digunakan untuk menunjukkan kejadian berlawanan di masa lampau atau past. So the fact happened in the past. Kejadiannya, faktanya ada di past tense dan merupakan untrue, kebalikan dari si conditional sentence. Okay, you have questions so far? No? If you have no questions, we can end our lesson today. Thank you for joining my class. See you next time. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Thank you everyone.